Ya, kita buat laporan ITE, pelanggaran dugaan Undang-Undang ITE, tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan, kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 45 ayat 6 junto pasal 27A terkait dengan penyerangan, kehormatan, dan penyebaran fitnah tentang seseorang. Yang dilaporkan siapa aja, Bang? Yang dilaporkan berinisial A, mantan suaminya Feni Alberti, ya, beserta dengan rekan-rekannya lah. Jadi kan ada rumor di sini bahwasannya penyelenggara acara diminta oleh para lawyer-lawyernya. Jadi biar mereka aja yang menjelaskan nanti bahwasannya mereka datang dipanggil oleh penyelenggara acara atau Meminta, penyelenggara acara yang benar diminta untuk mengundang. atau menerima mereka-mereka yang difasilitasi oleh pengacaranya. Jadi ya, jika penyelenggara yang mengundang, ya lain itu judulnya. Apabila lawyer yang memfasilitasi, ya lain lagi judulnya. Bang, ini terkait pelaporannya sendiri itu, kenapa sih alasannya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah laporan? Apakah Feni sendiri sudah tergiring opini atau gimana? Ya gimana, Fen? Iya, kalau bagian itu nggak boleh lah dia. Feni, Malu lah kita. Feni, jadi gini, ini kita bicara dewasa ya. Saya banyak dengar dari pihak-pihak media bahwasannya mantan suaminya itu mengatakan Feni yang duluan membicarakan. Jadi hal yang dibicarakan Feni dengan hal yang dibicarakan mereka itu beda, ya. Jadi membalas itu tidak selamanya sama loh. Untuk hal-hal yang diucapkan oleh Feni berdasarkan kejadian, dugaan-dugaan kejadian di masa lalu, dengan menyebutkan Feni selingkuh dengan temannya dia sendiri, itu sudah balance. Satu itu cukup loh. Wanita, lelaki pergi sama 10 perempuan belum tentu jadi murahan. Tapi wanita dibilang pergi lebih dari satu dengan lebih dari satu lelaki, itu judul wanita itu sudah lain. Apa nggak cukup? Kita di sini kan bukan mau ngancurin image gitu. Dari awal juga kan kita cuma menyuarakan. Feni kan tidak ada bahas apa yang ada di dalam isi celana, apa yang ada di balik daripada segitiga atau segi empat atau segi-segi yang lain kan gitu. Kalau sampai begitunya kan ya saya rasa ya ini udah bukan. Memang di sini kita bicara tentang pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum ya. Tapi bagi saya ini sudah melanggar kemanusiaan. Apalagi ada 2 orang wanita di situ. Teganya loh kalian. Hah? Sampai bisa kalian kasih itu handphone, kliennya kasih ke mereka. Mereka bisa kasih handphone itu ke pembawa acara untuk mempertontonkan sesuatu yang saya rasa ya berhubungan dengan seorang wanita. Teganya loh kalian, ya. Udahlah. Saya banyak lihat orang kejam, orang sadis ya. Tapi ini cerita beda. Jadi jangan pernah berpikir ini menjadi sama, ini menjadi teli, ya. Beda. Yang dibuka Feni dengan yang dibuka mereka beda. Mas ini ketika yang bersangkutan itu mantan suami ya, sudah mantan kan ya? Mantan almarhum. Artinya selalu membuka aib Feni sendiri. Gimana nih reaksinya atau Apa, Bang? pendapat? Mungkin dampaknya, Kak, seperti apa? Yang dia Perihal konten tersebut juga ke ya, Feni pastinya sendiri. malu lah Kak. Malu lah. Ini kan jadi jejak digital juga ya, Kak, untuk Iya, anak-anak, untuk nanti anak. anak-anakku juga lihat kan pas dunia udah besar gimana. Dia udah apa nikmatin tapi dihina juga. Kan nggak bagus. Oke. Bang Daren, untuk yang punya acara, ini bisa dibilang bertanggung jawab juga nggak sih, Bang? Dengan adanya, maksudnya ini kan Ya, nama makanya baik kan saya perempuan. bilang
biar nanti mereka yang menjelaskan, karena sampai sekarang kan tidak ada penjelasan khusus. Saya hanya melihat membawa acara, hanya memberikan komen bahwasannya saya diminta oleh lawyer-lawyernya si A untuk menerima mereka ke podcast agar bisa speak up lah, kan kasarnya begitu kalau bahasa mereka. Ya bagi saya diundang atau tidak diundang itu sudah konsekuensi yang berbeda. Di sini apa yang dibicarakan yang perlu kita bahas. Nah, makanya saya minta juga kepada yang punya podcast, ini tanggal 16 ya, ini sekarang pukul 14.40. Oke. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam kepada beliau untuk mengembalikan rekaman-rekaman yang telah beliau hilangkan dan beliau hapus dari akun channelnya. akunnya, ya, dari akunnya itu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam mulai dari sekarang. Apabila tidak, ya kita akan tempuh jalur hukum juga kepada mereka-mereka. Akunnya apa sih, Bang? Channel YouTube ya Bang? Channel YouTube-nya lah kan yang ditampilkan di awal TV apa ya, something gitu ya. Yang ditampilkan di awal setelah meledak nih banyak kontroversi dari netizen, itu banyak yang dihapus loh. Dan saya minta kepada beliau kembalikan seutuhnya. Ya. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua yang punya podcast. Tidak selamanya cerita pahit orang itu bisa kalian angkat sesukanya gitu. Ya. Jadi saya tidak ada intensi kepada beliau. Saya masih melaporkan yang di sini saja. Tapi apabila beliau dipanggil terkait dengan ini, yaitu rangkaian. Ada itu pengembangan. Tapi apabila dalam waktu 2 kali 24 jam beliau tidak mengembalikan yang sudah beliau hapus seperti sedia kalanya, maka saya akan ambil langkah hukum spesial buat beliau. Ini bisa dibilang menghilangkan barang bukti Itu juga bisa nggak? dijadikan obstruction of justice, ya, menghilangkan barang bukti, itu ada pasalnya khusus. Kak Feni mungkin menerima akibat dari apa konten-konten tersebut seperti apa Kak? Mungkin di sosmed juga kan pasti banyak ya Kak. Iya. Gimana Kak? Ya malu. Ya tadi yang saya sampaikan, malu. Pastinya nanti anak-anakku juga lihat. Dan ini yang memfasilitasi podcast ini adalah seorang wakil rakyat loh ya, yang di Senayan loh, bukan DPRD kota, kabupaten atau provinsi, enggak, ini langsung di Senayan loh. Dan saya rasa juga ini bukan tupoksinya beliau ya, beliau kan tidak di komisi untuk menyuarakan tentang apa wanita gitu. Kenapa mesti lompat daripada dia punya koridor dan tambah lagi mendukungnya seperti ini gitu. Kak sedikit mundur, ini kan mantan suami menyebut kalau yang duluan menyebar aib itu kakak. Mungkin kakak sendiri menyikapinya seperti apa sih Kak? Yang duluan menyebar aib bukan Penny. Ya. Tapi pihak sana dibikin eksklusif juga. Ada kata-kata binatang atau apa direkam sama dia. Waktu balikin terakhir kali itu udah semua. Dia itu kembali bukan untuk baikan, malah menyimpan keburukan malahan. Kumpulin bukti. Iya, ngumpulin bukti. Dan itu dibikin eksklusif, jadi bukan Penny duluan yang nyebarin. Oke, menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan juga Kak. Siapa dia? Iya. Oh, nggak semuanya. Aku tuh nggak apa ya, nggak ada pikiran untuk videoin. Dalam rumah tangga nggak ada. Itu dia yang videoin semuanya, dari kolor, dari apapun, dari mens juga dia videoin. Kalau dia bilang nggak ada kasar, ya aku nggak ada videoin, nggak ada buktinya juga. Tapi ada dia kasar. Oke. Kak perihal nafkah kan Adalah katanya. saksi-saksinya. Mereka-mereka yang tinggal di rumah itu kan ada orang-orangnya, Iya. Penny, kan, orang-orang mereka yang sampai sekarang masih ada di rumah itu. Macam mana mereka pernah panggil ya, pihak lawyer sana pernah panggil anak laki-laki itu satu yang ngomong, bisa juga begitu, Karyawan cuma dia, ya. apa gitu kan, kita kan bukan mau begitu gitu. Oke. Jadi mereka yang terus, sekarang lihat aja ya, gue bilang ini kasus, sorry ya, gue bilang sekali lagi ya sama kalian semua ya gitu. Satu Indonesia akan menonton liputan ini sekarang ya. LP ini terjadi ya, bukan karena kita yang mencari-cari kesalahan. Oke? LP ini terjadi karena apabila benar bahasa daripada pemilik podcast, lawyernya lah yang meminta mereka itu untuk diterima di podcast, maka LP ini terjadi karena lawyer mereka sendiri. Apabila benar kata si pemilik podcast ya,
lawyer-lawyernya si A lah yang meminta waktu si U untuk menerima dia di podcast. Maka ini LP terjadi karena lawyer daripada si A sendiri. Jadi lawyernya ada bukan untuk mengurangi LP, bukan untuk membatasi LP, tapi malah menambah LP. Nah inilah dia. Kak Feni, maaf, perihal nafkah kan juga dibahas, yang Kak Feni bilang sudah dibalikan juga. Itu seperti apa sih Kak awalnya